Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus membuka hati kami dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya sudah mati. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini ada 3 tempat, yaitu di Matius pasal 12 ayat 9 sampai 11, Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6, kemudian Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kita hanya akan baca di catatan yang ada di Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11 saja. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, dari nas yang kita baca ini, kita melihat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya sudah mati. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari sini. Yang pertama, peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya mati ini terjadi pada suatu hari Sabat di rumah ibadat orang Yahudi. Memang Alkitab tidak beritahukan kepada kita di kota apa mujizat ini dilakukan. Kita tahu bahwa sudah jelas kepada kita bahwa sejak orang Yahudi dibuang atau ditawan ke Babel, berapa ratus tahun sebelum Masehi, mereka itu telah mendirikan rumah-rumah ibadah sebagai tempat ibadah mereka kepada Allah. Karena di Babel itu tidak ada bait suci. Bait suci mereka yang di Yerusalem yang dibangun oleh oleh Salomo itu sudah dihancurkan. Ya, sudah dibakar habis oleh orang Babilonia itu. Nah, sekarang mereka ditawan ke Babel. Mereka tidak punya tempat ibadah lagi. Tapi supaya iman mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka harus mengajarkan Taurat atau hukum-hukum Tuhan itu kepada anak cucu mereka. Maka mereka mengadakan tempat-tempat ibadah di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Nah, disitulah mereka beribadah pada hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu. Nah, pada hari Sabat itulah mereka kumpul di sana untuk mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab, yaitu
kitab Taurat dan juga kitab nabi-nabi, dan disitulah mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga setiap hari Sabat juga pergi ke rumah ibadah untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah biasa kalau hari Sabat dia akan masuk ke rumah ibadah. Di situ dia berkumpul. Satu pihak, di situ dia ingin menjadi contoh kepada orang Yahudi supaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi satu pihak, dia juga mengambil kesempatan itu untuk memberitakan hal kerajaan Allah kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus selalu ambil momen itu, ambil kesempatan itu untuk mengajar firman Tuhan, Alkitab, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, tadi kita baca bagaimana di satu kali Tuhan Yesus masuk ke satu rumah ibadah. Lalu di situ ada seorang yang sebelah tangan kanannya itu sudah mati atau sudah kering. Nah, saudara sekalian, kita tidak tahu apakah orang ini datang sendiri atau sengaja didatangkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, supaya mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka ada di situ, mereka mengaman-amati Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus akan melakukan mujizat atau menyembuhkan orang yang sakit itu? Nah, saudara sekalian, karena mereka ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi mereka itu mengamat-amati, mengawasi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus tahu apa isi hati mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus lalu memanggil orang yang sakit tangan yang sudah mati itu. Berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mana yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan nyawa orang? Nah, Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan ini, tanya mereka, mana yang baik yang boleh dilakukan hari Sabat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakan nyawa? Berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, saudara sekalian, mereka tidak bisa jawab. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, tanya kepada mereka, seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan boleh melakukan kebaikan pada hari Sabat. Yesus berkata, di antara kamu siapa yang punya domba? Kalau hari Sabat dombanya jatuh di lubang, apakah karena hari Sabat lalu domba itu dibiarkan di situ? Tentu tidak. Mereka akan mengangkat domba itu keluar dari lubang itu. Kalau tidak, domba itu akan mati atau menderita di situ. Nah, mereka punya belas kasihan kepada domba mereka. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, mana yang lebih bernilai, berharga? Manusia atau domba? Nah, saudara sekalian, kalau mereka boleh mengangkat domba dari lubang pada hari Sabat, mengapa Tuhan Yesus tidak boleh menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat? Nah, saudara sekalian, maka itu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit tangannya itu, ulurkan tanganmu. Orang itu mendengar lalu mengulurkan tangannya, dan seketika itu juga sembuhlah tangannya. Nah, saudara sekalian, ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melihat mujizat itu, apa reaksi mereka? Seharusnya mereka itu bersukacita, senang kalau ada seorang yang sakit
demikian bisa disembuhkan walaupun pada hari Sabat. Karena tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan orang itu. Orang itu sudah sekian lama menderita, sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Harusnya mereka itu bersukacita dengan orang itu. Tetapi reaksi mereka sangat-sangat tidak manusiawi. Mereka bukan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Yesus yang sudah menolong orang itu. Tidak. Malahan kita mengatakan meluaplah amarah mereka. Marah besar. Dan mereka keluar. Lalu berencana, berunding bagaimana mau melenyapkan Tuhan Yesus. Mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, inilah saudara sekalian. Kita melihat sifat daripada manusia yang jahat. Orang Farisi ini lebih mementingkan kedudukan mereka. Lebih mementingkan muka mereka. Mereka menganggap Tuhan Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Telah menampar muka mereka. Karena mereka mengajarkan hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sehingga mereka merasa tersinggung. Mereka merasa ditantang. Padahal Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk melabrak mereka. Tuhan Yesus hanya ingin memperbaiki pandangan mereka. Saudara sekalian. Supaya mereka tahu bahwa Allah memberi hukum hari Sabat itu adalah untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia. Supaya manusia itu dapat beristirahat pada hari Sabat. Dan boleh beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Bukan untuk menyusahkan manusia. Nah, saudara sekalian, jadi kita melihat orang Farisi ini, ahli Taurat ini. Mereka memakai dalil-dalil agama untuk mempertahankan kedudukan mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mau kompromi dengan mereka. Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita melihat berapa pelajaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menyembuhkan orang dengan hanya berkata saja. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang datang dari sorga menjadi manusia. Maka di dalam Yesus ada kuasa. Kuasa melakukan mujizat. Yang kedua, kita melihat Tuhan Yesus Maha Kasih. Dia kasihan kepada orang yang sakit ini. Walaupun dia tahu apa yang dia lakukan itu akan membuat orang Farisi marah besar. Tetapi dia tidak peduli. Dia ingin menolong orang yang sakit itu, yang menderita itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin memperbaiki pandangan, ajaran daripada ahli Taurat. Bahwa Tuhan memberi hukum Taurat ini, hari Sabat ini, bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk kebaikan manusia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, supaya kita tahu bahwa Yesus yang kita percaya adalah Allah yang menjadi manusia. Dia punya kuasa menyembuhkan orang dengan katanya saja. Dia mengasihi kita dan Tuhan Yesus tidak mau kompromi dengan orang-orang yang gak benar ajarannya. Dia ingin menegakkan, menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh bertemu di dalam acara renungan harian gereja kami. Hari ini kami belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya sudah mati. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih-Mu tidak berubah. Kuasa-Mu tidak berubah. Oleh sebab itu, jikalau di antara kami
pada hari ini ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa ditolong oleh manusia, yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Biarlah kami memandang kepada Engkau saja. Berilah kami iman kepada Engkau. Bapa, Engkau tahu bahwa kami masih di dalam kondisi pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Banyak saudara kami yang terpapar oleh virus ini. Tuhan, lindungilah kami, sembuhkanlah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini, kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa lagi. Amin.